siang, Asifa menyumpal mulut Ade Sara dengan potongan kertas koran. Potongan kertas koran itu menyumbat tenggorokannya, membuat Ade Sara kehilangan nafas. Akhirnya meregangkan nyawa secara mengenaskan. Ready? Let's investigate. Hey guys, thank you for coming and welcome back to segmen Krim Viral, Kriminal Viral. Tempat kita akan bergibah tentang kasus-kasus kriminal yang tengah ataupun telah viral di Indonesia maupun dunia. Pokoknya siapin cemilan kalian dan duduk manis karena di Krim Viral, kamu dan aku akan jadi detektif kece yang gak kalah update dari netizen 62. So, siap gibah kriminal bareng aku? Let's go! Kali ini kita akan mengupas tuntas kisah tragis yang sempat mengguncang Indonesia. Penghabisan nyawa secara sadis gadis muda bernama Ade Sara Angelina Suroto. Kasus ini bukan hanya soal penghabisan nyawa, tapi juga kisah cinta segitiga penuh dendam, obsesi, dan posesif yang berujung maut. Siapkan diri kalian karena kisah ini akan penuh luka, pengkhianatan, dan kekejaman yang tentunya bikin penuh ketakutan. Ade Sara Angelina Suroto lahir pada tanggal 21 Juli 1995 di Jakarta. Gadis cantik berusia 18 tahun ini adalah seorang anak tunggal dari pasangan Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sara adalah alumni SMA Negeri 36 Jakarta dan melanjutkan kuliah jurusan psikologi di Universitas Budi Mulia. Selain itu, ia juga mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institute Jakarta. Saat SMA, Ade Sara berpacaran dengan seorang pria bernama Ahmad Imam Al-Hafid. Hubungan mereka berjalan selama lebih dari setahun, namun akhirnya Ade Sara memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Setelah putus, Ade Sara mulai berpacaran dengan orang lain, sementara Hafid menjalin hubungan dengan Asifa Ramadhani yang juga merupakan alumni SMA 36. Meski sudah putus, Hafid tak bisa menerima kenyataan. Ia kerap menghubungi Ade Sara, mengajak balikan, bahkan sempat memaki di media sosial. Situasi ini memicu kecemburuan hebat dari Asifa yang merasa posisinya terancam oleh mantan pacar Al-Hafid, yaitu Ade Sara. Api cemburu dan obsesi menjadi latar belakang kelam yang mengawali tragedi ini. Asifa merasa tidak terima jika Hafid masih berusaha menghubungi Ade Sara. Sementara Hafid yang merasa sakit hati karena diputuskan juga menyimpan dendam yang membara pada Ade Sara. Dua sejoli ini kemudian merencanakan sesuatu yang mengerikan. Mereka bersepakat untuk menghabisi Ade Sara yang dianggap sebagai penghalang kebahagiaan mereka berdua. Rencana penghilangan nyawa pun disusun dengan rapi, penuh tipu daya, dan kekejaman. Pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sara berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk menginap di rumah teman. Namun malam itu ternyata adalah malam terakhirnya hidup di dunia. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, saat Ade Sara sedang menunggu kereta di stasiun Gondang Dia Menteng, tiba-tiba Asifa menghampirinya dan mengajaknya masuk ke mobil Kia Visto milik Hafid. Ade Sara sempat mengabari teman lesnya bahwa ia akan pergi. Di dalam mobil, Ade Sara dibuat lengah oleh sandiwara pasangan ini. Hafid dan Asifa berpura-pura bertengkar hebat, bahkan sampai menangis, agar Ade Sara percaya dan tidak menaruh curiga. Namun di balik sandiwara itu, mereka mulai menyiksa Ade Sara dengan sadis. Mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, ditelanjangi, hingga disetrum sampai Ade Sara pingsan. Ade Sara berusaha melawan, menggigit tangan Hafid, tapi tentunya kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Asifa menyumpal mulut Ade Sara dengan potongan kertas koran. Potongan kertas koran itu menyumbat tenggorokannya, membuat Ade Sara kehilangan nafas. Akhirnya meregangkan nyawa secara mengenaskan. Setelah Ade Sara kehilangan nyawanya, kedua pelaku tidak langsung membuang jasadnya. Mereka malah membawa jenazah Ade Sara berkeliling Jakarta selama hampir 1 hari penuh. Mobil Kia Visto itu berputar-putar melewati wilayah Gondang Dia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, Rawamangun. Selama perjalanan, mobil sempat beberapa kali mogok dan membuat mereka harus meminta bantuan untuk mengisi ulang aki. Di jok belakang, jenazah Ade Sara didudukan dan dipakaikan masker seolah sedang tidur agar tidak menaruh kecurigaan kepada orang yang melihatnya.
Perjalanan penuh kebingungan ini berakhir di dini hari tanggal 5 Maret 2014 saat mereka membuang jasad Ade Sarah di pinggir jalan tol Lingkar Luar Jakarta atau yang kita kenal sebagai JOR kilometer 49 akses Bintara, Bekasi. Oh my God. Pagi hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, petugas derek jalan tol bernama Didin Hermawan menemukan jasad Ade Sarah di pinggir jalan tol. Jasad itu langsung diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari, dan IKTP yang ditemukan di dekat lokasi. Hasil otopsi mengungkapkan Ade Sarah meninggal karena kehabisan napas akibat tersumbatnya tenggorokan oleh potongan kertas koran. Tubuhnya juga ditemukan penuh luka lebam akibat penyiksaan brutal. Kasus ini langsung menjadi perhatian nasional, memicu kemarahan dan duka mendalam dari masyarakat. Ahmad Imam Al-Hafidh dan Asifah Ramadhani akhirnya ditangkap dan diadili. Dalam persidangan, terungkap bahwa keduanya terbukti melakukan penghabisan nyawa berencana dengan kekejaman luar biasa. Oh my God. Jaksa penuntut umum menuntut keduanya dengan hukuman seumur hidup berdasarkan pasal 340 KUHP. Mereka dinyatakan secara sah meyakinkan melakukan penghabisan nyawa bersama-sama. Sidang berlangsung penuh emosi dengan saksi dan bukti yang mengerikan. Kedua pelaku sempat berpura-pura berduka di media sosial, namun semuanya hanyalah tipuan belaka. Kasus penghabisan nyawa Ade Sarah menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa obsesi, cemburu buta, dan dendam bisa mengubah manusia berubah menjadi monster yang kejam. Kisah ini juga mengingatkan pentingnya komunikasi dalam hubungan serta kewaspadaan terhadap tanda-tanda kekerasan dan posesif dalam hubungan. Selain itu, kasus ini juga mengajarkan kita untuk selalu peduli dan melindungi perempuan dari kekerasan serta mendukung aparat penegak hukum agar kejahatan seperti ini tidak lagi terulang. Ade Sarah Angelina Suroto adalah korban dari cinta segitiga yang berujung maut. Di balik wajah muda dan cerahnya, tersimpan kisah tragis yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita doakan agar arwah Ade Sarah mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga keadilan selalu ditegakkan bagi korban-korban kekerasan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk cerita kriminal viral lainnya yang penuh fakta dan pelajaran berharga. Nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita ataupun kasus-kasus kriminal yang telah maupun tengah viral di Indonesia maupun di dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam waspada, salam tajam, stay jadi detektif kece versi kalian. See you, bye-bye. Mwah. Dan akhirnya meregangkan nyawa secara menegaskan. Salah. Di Jakarta hampir 1 tahun. 1 tahun. Oh my God, susah kali lah.